wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2, kelompok statistika akan mempresentasikan materi tentang penyajian data. Perkenalkan, nama saya Zalfa. Perkenalkan, nama saya Indah. Perkenalkan, nama saya Zahra. Perkenalkan, nama saya Kamaludin Wahyudin. Perkenalkan, nama saya Rafiq. Perkenalkan, nama saya Gabriel. Perkenalkan, nama saya Rizky. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menjelaskan tentang penyajian data, dan data itu ada 30 data. Untuk menghitung rank, yaitu nilai tertinggi dikurangi nilai terendah, dan nilai tertingginya itu 13.000, nilai terendahnya itu 50, dikurangin menjadi 12.950. Dan banyaknya kelas. Banyaknya kelas itu menghitungnya 1 ditambah 3,3 log n, dan banyak datanya itu log n-nya itu 30, sama dengan 5,9 digenapkan menjadi 6 data kelas. Dan interval itu menghitungnya rank dibagi banyaknya kelas. Ranknya itu 12.950 dan banyaknya kelas itu 6, hasilnya 2.204. Untuk harga saham dan frekuensi, banyaknya kelas itu ada 6 kelas. Kelas pertama 50 hingga 2.254, frekuensinya 23. Kelas kedua 2.255 hingga 4.458, ranknya itu 4. 4.459 hingga 6.662, ranknya 1. Kelas keempat 6.663 hingga 8.866, ranknya itu, frekuensinya itu 1. 8.867 hingga 11.070, frekuensinya itu 0. Kelas ke-6 11.071 hingga 13.274, frekuensinya itu 1. Dan total jumlah frekuensinya yaitu 30. Sekian penjelasan penyajian data dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan grafik saham sebelum dikelompokkan. Di sini ada 30 perusahaan di Indonesia dalam bentuk grafik. Untuk yang di bawah adalah kode saham, dan untuk yang di samping adalah harga tertinggi. Harga saham tertinggi di Indonesia oleh 30 perusahaan. Bisa dilihat di sini. Harga tertinggi yaitu 13.000 dipegang oleh perusahaan Ali, dan harga terendah yaitu 390 dipegang oleh perusahaan AAMG. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harga saham tertinggi oleh 30 perusahaan di Indonesia. Di sini grafik saham setelah dikelompokkan. Dapat dilihat frekuensi terbanyak itu berasal dari 50 hingga 2.254. Kenapa? Karena ada 30 saham yang berasal dari 50 hingga 2.254. Ini selanjutnya mengikuti oleh 2.255 hingga 4.458 dengan banyak saham yaitu 4. Jadi ini itu dilihat mana itu saham tertinggi dan mana saham 0, seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatal Sabila Nurdin. Saya akan menjelaskan ukuran pemusatan data tunggal. Di sini saya akan menjelaskan mean, median, dan modus. Mean adalah rata-rata harga saham pada saat itu. Cara menemukannya adalah sama dengan average, lalu dimasukkan data dari 1 sampai dengan 30, lalu akan muncul 1697. Berarti ini adalah rata-rata harga saham pada tanggal 12 April 2022. Selanjutnya, cara menentukan median. Median adalah nilai tengah atau setengah dari 30 data yang tadi telah dimasukkan. Jadi
cara menemukannya sama dengan median, sama kayak yang tadi, dimasukkan data dari 1 sampai dengan 30, lalu akan muncul 493. Jadi jika diurutkan harga saham dari 1 sampai dengan 30, nilai tengahnya adalah 493. Yang terakhir ada modus. Modus adalah nilai yang sering muncul. Jadi dari data 1 sampai dengan 30, angka yang sering muncul itu disebut dengan modus. Cara menentukannya sama dengan mode, lalu dimasukkan datanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang ukuran pemusatan data kelompok. Ukuran pemusatan data kelompok itu ada 3. Yang pertama mean, kedua median, ketiga itu modus. Saya akan menjelaskan tentang mean. Untuk mencari hasil mean kita itu memerlukan rumus, yaitu hasil FIXI dibagi hasil frekuensi. Hasil FIXI yaitu 65419,5 dibagi hasil frekuensi yaitu 30. Jadi nilai mean yaitu 2180,65. Yang kedua ada median. Rumus median yaitu frekuensi dibagi menjadi 2 yaitu 15. Nah, 15 ini termasuk dalam frekuensi yang pertama, kelas yang pertama yang 50 sampai 2254, frekuensinya itu 23. Rumusnya itu kelas bawah dan kelas atas. Nah, kelas bawah itu 50, kelas atas 2254. Kalau kelas bawah dikurang 0,5. Kalau kelas atas ditambah 0,5. Jadi 50 dikurang 0,5 yaitu 9,5. Dan kelas atas 2254 ditambah 0,5 yaitu 2254,5. Yang terakhir modus. Yang terakhir ada modus. Rumusnya sama, yaitu frekuensi mana sih, dari kelas mana sih nilainya yang paling besar. Nah kan yang nilai paling besar itu kelas yang pertama dan frekuensinya itu 23. Jadi rumusnya yaitu 9,5 ditambah 2204 dikali 23 dibagi 50. 9,5 itu dari mana? Dari 50 dikurangi 0,5. Kalau 2204 itu dari interval. Nah, 49,5 ditambah 2204 dikali 23 dibagi 50 yaitu 1065,34. Jadi hasil modusnya yaitu 1063,34. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan aturan penyebaran data kelompok. Yang pertama, mencari letak persentil 25. Caranya, 25 dibagi 100 dikali 30 dapat hasil 7,5 atau bisa 8. Data ke-8 dari frekuensi masuknya di kelas pertama berasal dari data pertama hingga data ke-23. Berasal dari data pertama hingga 23, 49,5 didapat dari 50 diambil 0,5. Jadi 49,5 ditambah interval 2204 dikali 8 dibagi 23, jadi hasilnya 816,11. Setelah dikelompokkan dapat diketahui bahwa 25% harga saham terendah sebesar 816,11. Selanjutnya mencari persentil 50. Caranya 50 bagi 100 kali 30 dapat hasil 15. Data ke-15 dari frekuensi masuknya di kelas pertama berasal dari data pertama hingga data ke-23. Jadi 49,5 ditambah 2204 dikali 15 dibagi 23 hasilnya 1486,89. Setelah dikelompokkan dapat diketahui bahwa 50% harga saham terendah sebesar 1486,89. Yang selanjutnya mencari persentil 95.
Caranya 95 dibagi 100 dikali 30 dapat hasil 28,5 atau bisa 29. Data ke-29 ternyata yang dicarinya berada pada frekuensi keempat yang mempunyai batas bawah 6.662,5. Jadi 6.662,5 ditambah 2.204 dikali 29 dibagi 1 hasilnya 70.578,5. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Handayani Fitri, kelas MN 21C. Di sini saya akan menjelaskan tentang ukuran penyebaran data tunggal. Di sini saya akan menjelaskan tentang ukuran penyebaran data tunggal. Di sini saya menggunakan Excel. Pertama saya akan menghitung persentil 25%, yaitu caranya persentil kita masukkan harga sahamnya semuanya, masukkan 25%-nya sesuai persentil yang akan kita cari. Hasilnya yaitu 222.000. Berarti hasil harga saham tertinggi persentil 25% itu ialah 222.000. Selanjutnya untuk persentil 50 sama menghitungnya seperti persentil 25. Saya di sini cuma mengganti angka 25 menjadi 50% dan hasilnya yaitu 493. Untuk persentil 95 juga sama, saya cuma mengganti angkanya aja menjadi 95%. Untuk hasil persentil 95 yaitu 7.171,25. Jadi untuk harga saham tertinggi itu, harga saham tertinggi 12 April 2022 persentil 25 yaitu 222, persentil 50 493, persentil 95 7.171,25. Terima kasih, sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.